Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Sakaria. Kalau minggu lalu kita sampai pada Sakaria pasal yang keempat, hari ini kita akan membahas Sakaria pasal 5 dan pasal 6. Pertama-tama kita akan melihat dahulu latar belakang dan pendahuluan dari kitab Sakaria. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa kitab Sakaria itu adalah kitab nubuatan dalam perjanjian lama yang berisikan pesan-pesan untuk orang Israel pasca mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Nah, pasal 5 dan pasal 6 ini akan berisi serangkaian lanjutan dari visi atau penglihatan yang dilihat oleh Sakaria. Seperti kita telah ketahui bahwa siklus sejarah Israel itu selalu berputar dari berbuat dosa, kemudian mendapatkan penghukuman, setelah itu mereka bertobat, dan kemudian kalau akibat pertobatan mereka, Tuhan memulihkan. Nah, dari pemulihan inilah kemudian siklus itu berputar lagi. Bangsa Israel nggak sadar, dia kemudian berbuat dosa lagi, dan kemudian ada hukuman, dan kemudian mereka bertobat, Tuhan memulihkan. Begitu terus terjadi. Nah, tiga penglihatan yang yang Sakaria lihat, hal ini akan menjanjikan bahwa ketiga siklus masalah sejarah Israel yang soal dosa, penghukuman, pertobatan, kemudian ini akan diakhiri. Dan penglihatan inilah yang nanti akan menjelaskan mengenai penghapusan dosa dan kemenangan mutlak Tuhan atas kejahatan. Itu yang akan kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam penglihatan lebih satu persatu penglihatan, yaitu tentang gulungan terbang, kemudian tentang wanita dalam keranjang, dan penglihatan 4 kereta serta nubuatan tentang Yosua. Mari kita simak dahulu ikhtisarnya supaya kita ingat bagaimana kisah Sakaria ringkasannya secara keseluruhan, dan setelah itu juga kita akan membaca baru bagian pasal 5 dan pasal 6. Silakan Bapak Ibu menyimak ringkasan dari kitab Sakaria ini. Kitab Nabi Sakaria. Kitab ini disusun setelah orang-orang buangan dari Babel kembali ke Yerusalem. Dan dari kitab Esra, kita tahu bahwa Sakaria bersama-sama dengan Hagai menantang dan memotivasi orang-orang Israel untuk membangun kembali bait suci dan menantikan penggenapan janji-janji Allah. Nah, jauh sebelumnya, Nabi Yeremia pernah berkata bahwa pembuangan bangsa Israel akan berlangsung selama 70 tahun. Dan setelah itu, Allah akan memulihkan hadiratnya di bait suci yang baru dan mendatangkan kerajaannya dan pemerintahan Sang Mesias atas segala bangsa. Penanggalan di awal kitab ini memberitahu kita bahwa masa 70 tahun itu hampir berakhir. Tetapi kehidupan di negeri itu pun sulit. Dan sepertinya tidak ada satupun dari janji-janji Allah yang akan menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Kitab Sakaria memberikan penjelasannya. Kitab ini memiliki susunan yang cukup jelas. Ada bagian pendahuluan yang menentukan suasana di balik sekumpulan besar penglihatan-penglihatan Sakaria yang diakhiri pada pasal 7 dan 8. Dan bagian ini kemudian diikuti oleh 2 kumpulan besar berisi puisi dan nubuatan. Mari kita pelajari lebih dalam dan lihat cara kerja kitab ini. Kitab ini diawali dengan tantangan Sakaria kepada angkatannya untuk kembali kepada Allah dan tidak hidup seperti nenek moyang mereka yang memberontak dan tidak mau mendengarkan nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya mereka berakhir dalam pembuangan. Tetapi orang-orang buangan yang telah kembali ini menanggapi Sakaria secara positif. Mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kelihatannya sih begitu. Bagian besar berikutnya merupakan kumpulan dari 8 penglihatan yang dialami oleh Sakaria pada malam hari. Dan sebagai peringatan, penglihatan-penglihatan ini dipenuhi dengan berbagai gambaran yang sangat aneh. Sama seperti mimpi-mimpi kita. Gambaran tentang Allah yang berbicara kepada manusia melalui mimpi-mimpi yang melambangkan sesuatu sudah ada sejak dulu kala. Yaitu sejak kitab Kejadian, mimpi Yakub, Yusuf, dan Firaun. Mimpi-mimpi seperti ini tidak saja bermakna bagi peristiwa-peristiwa pada saat itu, tetapi juga bisa menjadi jendela ke masa depan. Jadi saat itu Sakaria mendapatkan penglihatan-penglihatan dan ia menyusun kisahnya dalam susunan simetris yang sangat keren ini. Penglihatan pertama dan terakhir masing-masing tentang 4 penunggang kuda. Mereka seperti penjaga yang berkeliling dunia bagi Allah
dan seperti Allah yang mengawasi bangsa-bangsa dengan penuh perhatian. Mereka melaporkan bahwa bumi dalam keadaan tenang dan aman. Dan di zaman Sakaria, penglihatan ini menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan kerajaan Persia untuk menaklukkan Babel dan membawa kedamaian. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, masa 70 tahun pembuangan Israel itu hampir berakhir. Apakah sekarang tiba waktunya untuk kerajaan Mesias di Yerusalem? Dan Allah menjawab dengan berkata bahwa ia pasti memenuhi janji-janjinya, tetapi ia tidak memberitahu kapan waktunya. Penglihatan kedua dipasangkan dengan penglihatan ketujuh karena keduanya merupakan gambaran dari dosa masa lalu bangsa Israel yang mengakibatkan pembuangan. Penglihatan kedua berupa tanduk-tanduk yang melambangkan bangsa Asyur dan Babel yang menyerang dan mencerai-beraikan bangsa Israel. Tetapi kemudian tanduk-tanduk atau kerajaan ini akan dicerai-beraikan oleh sekelompok tukang besi yang merupakan gambaran dari kerajaan Persia. Penglihatan ketujuh berupa seorang perempuan yang duduk di dalam gantang yang melambangkan pemberontakan bangsa Israel terhadap perjanjian dengan Allah selama berabad-abad. Tapi kemudian perempuan ini dibawa ke Babel oleh perempuan lain yang terbang mengangkut gantang itu dengan sayap burung ranggung. Wah, aneh sekali. Penglihatan ketiga dipasangkan dengan penglihatan keenam, karena keduanya berisikan tentang pembangunan kembali Yerusalem baru. Jadi ada seorang pria yang sedang mengukur kota. Ia merupakan gambaran akan janji Allah bahwa Yerusalem akan dibangun kembali menjadi menara api bagi bangsa-bangsa yang akan bersatu dengan umat Allah dalam penyembahan. Dan kemudian penglihatan keenam adalah berupa gulungan kitab yang terbang di sekitar Yerusalem baru untuk menghukum para pencuri dan pembohong. Penglihatan ini melambangkan Yerusalem baru sebagai tempat yang disucikan dari dosa oleh kitab suci. Penglihatan keempat dan kelima yang ada di bagian tengah dari kumpulan penglihatan ini berisikan tentang dua pemimpin utama di antara orang-orang buangan yang telah kembali, Imam Besar Yosua dan Zerubabel yang merupakan keturunan Raja Daud. Jadi Yosua mengenakan pakaian kotor yang melambangkan dosa bangsa Israel. Tetapi kemudian pakaian kotor itu ditanggalkan dan ia diberikan pakaian baru dan serban baru yang melambangkan kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Dan kemudian seorang malaikat memberitahu Yosua bahwa jika ia tetap setia kepada Allah, maka ia akan memimpin umatnya dan akan menjadi lambang dari Raja Mesias di masa depan. Penglihatan lainnya berupa dua pohon zaitun yang mengalirkan minyak ke dalam pelita emas yang sangat rinci, melambangkan mata Allah yang mengawasi umatnya. Dan kedua pohon ini melambangkan dua pemimpin yang diurapi, yaitu Yosua dan Zerubabel, yang memimpin pembangunan kembali bait suci. Lalu Allah berkata bahwa keberhasilan tidak akan datang ke bait suci yang baru ini hanya dengan menggunakan strategi politik. Sebaliknya, kedua pemimpin ini harus bergantung pada pekerjaan Roh Allah. Penglihatan-penglihatan ini ditutup dengan penglihatan tambahan dari Nabi Sakaria yang mengambil tema dari penglihatan keempat dan kelima di bagian tengah. Penglihatan ini berupa Imam Besar Yosua yang diberi mahkota dan ditampilkan sebagai lambang dari Mesias di masa depan, yang juga akan menjadi imam atas kerajaan Allah. Kemudian Sakaria menutup dengan berkata bahwa semua penglihatan ini akan digenapi hanya jika angkatan ini setia kepada Allah dan mentaati ketetapan dalam perjanjian dengan Allah. Jadi ketiga penglihatan ini menekankan bahwa kedatangan kerajaan Mesias sangat bergantung kepada kesetiaan mereka kepada Allah. Ini membawa kita kepada bagian akhir dari penglihatan-penglihatan tersebut, yang merupakan satu tantangan lainnya dari Sakaria. Sekelompok orang Israel yang selama 70 tahun telah berduka karena kehancuran bait suci, mereka bertanya kepada Sakaria, apakah sudah waktunya kami berhenti berduka? Maksudnya, apakah kerajaan Allah akan segera datang? Jadi Sakaria mengingatkan mereka kembali bahwa nenek moyang mereka telah menolak panggilan Allah yang disampaikan melalui para nabi, yang berakibat pada pembuangan. Jadi Sakaria menantang mereka juga. Ia berkata, angkatan ini akan melihat kerajaan Mesias hanya jika mereka mengejar keadilan dan perdamaian, dan tetap setia pada perjanjian. Jadi dengan kata lain, Sakaria membalikkan pertanyaan mereka. Ia bertanya, apakah engkau bersedia menjadi pribadi yang siap untuk menerima dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah yang akan datang? Dan pertanyaan itu dibiarkan begitu saja. Orang-orang itu tidak menjawab, dan kitab ini terus berlanjut. Dan sampailah kita pada bagian terakhir yang sangat berbeda dari pasal 1 sampai 8. Setiap bagian merupakan rangkaian puisi dan gambaran yang bergerak cepat mengenai kerajaan Mesias di masa depan. Yang pertama, pasal 9 sampai 11, menggambarkan kedatangan Raja Mesias yang sederhana, yang mengendarai seekor keledai memasuki Yerusalem baru untuk mendirikan kerajaan Allah di atas bangsa-bangsa. Tetapi tiba-tiba, Raja yang dilambangkan sebagai gembala atas kawanan Israel ini ditolak oleh bangsanya sendiri.
lalu oleh para pemimpin mereka yang juga dilambangkan sebagai gembala. Maka Allah melepaskan bangsa Israel ke tangan para gembala yang jahat ini, lalu timbul pertanyaan, apakah bangsa Israel akan menolak raja mereka untuk selamanya? Menurut bagian terakhir pasal 12-14 tidak demikian. Bagian ini merupakan kepingan puisi dan gambaran lainnya tentang kerajaan Mesias di masa depan. Mereka menggambarkan Yerusalem baru sebagai tempat di mana keadilan Allah akan melawan dan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Gambaran ini sangat mirip dengan tema-tema di dalam kitab Yoel dan Yehezkiel. Tetapi kemudian Allah juga akan melawan pemberontakan di dalam hati umatnya. Allah berkata, Ia akan mencurahkan rohnya ke atas mereka, sehingga mereka dapat bertobat dan menyesal karena telah memberontak dan menolak Sang Mesias gembala mereka. Pasal terakhir diakhiri dengan Yerusalem baru, tempat di mana semua bangsa akan berkumpul. Kota ini akan menjadi Taman Eden yang baru, dengan sungai yang air kehidupannya mengalir dari bait suci, membawa pemulihan bagi semua ciptaan. Demikianlah akhir dari kitab ini. Jadi Sakaria membiarkan kita merenungkan hubungan antara pasal 1-8 dengan pasal 9-14. Kelihatannya maksudnya adalah sebagai berikut. Kerajaan Mesias di masa depan yang dinyatakan dalam paruh kedua kitab ini hanya akan datang jikalau umat Allah setia pada perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam paruh pertama kitab ini. Membaca kitab Sakaria itu seperti suatu perjalanan yang berlika-liku. Penglihatan serta puisi-puisinya dipenuhi dengan gambaran yang mengejutkan, yang tidak mengikuti alur pemikiran yang berjalan lurus. Dan memang itulah maksudnya. Sama seperti sejarah dan kehidupan kita yang tidak selalu berjalan dengan tertib dan teratur. Tetapi para nabi memberi kita sekilas pandang mengenai tangan Allah yang bekerja dan menggerakkan sejarah untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya, Sakaria mengajak kita untuk memandang jauh melampaui segala kekacauan dan berharap akan datangnya kerajaan Allah yang seharusnya dapat mendorong kita agar setia di masa kini. Demikianlah inti dari kitab Sakaria. Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah mendengar ringkasannya dari kitab Sakaria secara keseluruhan. Sekarang mari kita sama-sama akan membaca bagian yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Sakaria pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dari bacaan yang sudah direkam maupun Bapak Ibu dapat menyimaknya dengan membaca kitab Bapak Ibu masing-masing. Zakaria pasal 5. Penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ke-7, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat, tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit.
Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Zakaria pasal 6. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita dengarkan pembacaan daripada kitab Zakaria pasal 5 dan pasal 6. Mari kita lihat satu persatu penglihatan-penglihatan apa saja yang dilihat dan diungkapkan dalam dua pasal ini. Pertama kita melihat penglihatan tentang gulungan terbang. Saya akan membacakannya dahulu Bapak Ibu sekalian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Zakaria pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 biar kita dapat perbandingan, lebih paham akan maksud daripada bagian ini. Zakaria pasal 5 ayat 1 sampai 4 ayat pertama. Aku memperhatikan lagi, dan kali ini kulihat sebuah kitab gulungan terbang di udara. Malaikat itu menanyakan apa yang kulihat. Jawabku, sebuah kitab gulungan terbang di udara. Panjangnya 9 meter dan lebarnya 4,5 meter. Lalu ia berkata kepadaku, pada kitab gulungan itu tertulis kutukan terhadap seluruh negeri ini. Pada satu muka tertulis bahwa setiap pencuri akan dikeluarkan dari negeri ini. Dan pada muka lainnya tertulis bahwa setiap orang yang bersumpah palsu juga akan dikeluarkan. Ayat 4.
Tuhan yang Maha Kuasa berkata bahwa kutukan itu akan ditimpakannya ke atas rumah setiap pencuri dan rumah setiap orang yang bersumpah palsu. Rumah-rumah itu akan terus kena kutukan. Itu sampai menjadi puing-puing. Di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa dari ayat 1 sampai ayat keempat dari Sakaria pasal 5, gulungan terbang itu mewakili hukum daripada Allah. Dikatakan gulungan itu berukuran 20 kali 10 hasta atau 9 kali 4,5 meter. Dan di sana dikatakan dalam ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia Sehari dikatakan, terkutuklah semua yang mencuri dan bersumpah dusta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, sehingga semua orang yang mencuri dan bersumpah dusta yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka akan diadili oleh Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menjalani hidup ini dalam kebenaran dan kejujuran. Itu pesan yang ingin disampaikan dari penglihatan pertama tentang gulungan terbang. Selanjutnya kita juga melihat penglihatan seorang wanita dalam keranjang. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat gambarnya, perempuan itu ingin keluar kemudian ditutup lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa lebih memahaminya dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan mencoba membacakannya dari Sakaria pasal 5 ayat 5 sampai dengan 11 sebagai berikut. Ayat 5, malaikat itu muncul lagi dan berkata, lihat, ada lagi yang datang. Ayat 6, apa itu? Tanyaku. Jawabnya, sebuah keranjang. Itulah lambang dosa dari seluruh negeri ini. Ayat 7, keranjang itu mempunyai tutup dari timah. Sementara aku perhatikan, tutup itu terangkat dan ternyata di dalam keranjang itu duduk seorang wanita. Ayat 8, malaikat itu berkata, wanita ini melambangkan kejahatan. Lalu ditekannya wanita itu kembali ke dalam keranjang dan ditutupnya keranjang itu. Ayat 9, aku menengok ke atas dan melihat dua wanita terbang ke arahku. Mereka mempunyai sayap yang kokoh seperti sayap burung bangau. Keranjang tadi mereka ambil lalu mereka bawa terbang. Ayat 10, aku bertanya kepada malaikat itu, kemana mereka bawa keranjang itu? Jawabnya, ke Babel. Di sana mereka akan membangun kuil baginya. Jika kuil itu selesai, keranjang itu akan ditempatkan di situ untuk disembah. Nah, wanita dalam keranjang ini mewakili kejahatan di dunia. Nah, kejahatan dikatakan nanti akan dihukum dan ditempatkan di Babel. Di mana dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat pasal 5 ayat 11 dikatakan, ke Babel, di sana mereka akan membangun kuil baginya. Jadi kejahatan itu nanti akan dikumpulkan dan dibuang ke Babel di sana. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, kita bisa melihat bahwa kita harus menjauhkan diri dari kejahatan dan menjalani hidup dengan yang benar. Karena itu yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, itu dua penglihatan yang telah kita lihat dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat akan menggali lebih dalam penglihatan yang selanjutnya dari pasal yang ke-6 dari kitab Sakaria, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan kembali dalam Sakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, agar kita dapat lebih dapat perbandingan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian firman Tuhan. Ayat 1, aku mendapat penglihatan yang lain. Kali ini kulihat 4 buah kereta perang keluar dari antara 2 gunung perunggu. Kereta-kereta itu ditarik oleh pasangan-pasangan kuda. Yang pertama kuda merah, yang kedua kuda hitam, yang ketiga kuda putih, dan yang keempat kuda yang belang. Aku bertanya kepada malaikat itu, Tuan, apa artinya kereta-kereta perang ini? Dia menjawab, mereka berangkat ke 4 jurusan setelah menghadap Tuhan semesta alam. Ayat 6, kereta perang yang ditarik oleh kuda hitam menuju ke Babel di utara. Kuda putih menuju ke barat dan kuda yang belang menuju ke negara di selatan. Ketika kuda yang belang itu keluar, mereka tampak tak sabar untuk pergi memeriksa bumi. Malaikat itu berkata,
pergilah untuk memeriksa bumi. Lalu pergilah mereka. Kemudian malaikat itu berseru kepadaku, kuda yang pergi ke Babel itu telah meredakan kemarahan Tuhan. Di sini dikatakan ada 4 kereta perang dengan kuda merah, hitam, putih, dan kuda belang yang pergi berkeliling bumi melakukan kehendak Allah. Kita lihat bahwa Tuhan memiliki kendali atas sejarah dunia. Tuhan itu bisa menguasai segala sesuatu, dan dia akan mengirimkan utusan-utusannya, orang-orang yang ingin dia pakai untuk melakukan kehendaknya. Sehingga kita bisa belajar di sini bahwa kita harus percaya dan bergantung pada Tuhan dalam setiap situasi. Situasi apapun, damai, kondisi perang, kondisi yang mengenakan maupun tidak, pada saat kita diberkati, pada saat kita berkekurangan, semuanya kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki kendali atas seluruh sejarah dunia dan juga dalam kehidupan kita. Hanya dengan demikianlah maka kita bisa hidup dengan tenang dan percaya bahwa kehidupan kita Tuhan yang jamin, Tuhan yang pelihara. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kita akan melihat dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai dengan ke-15. Kembali Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan kitab Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, agar kita kembali dapat membandingkannya ya dengan bacaan tadi dari terjemahan baru. Demikian Sakaria pasal 6 ayat yang ke-9. Tuhan memberikan pesan ini kepadaku. Ayat ke-10. Katanya, ambillah persembahan yang diberikan oleh Heldai, Tobia, dan Yeyada, yaitu orang-orang yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Bawalah segera persembahan mereka itu ke rumah Yosia, anak Sefanya. Ayat 11. Dari emas dan perak pemberian mereka itu, buatlah sebuah mahkota dan pasanglah kepada kepala Imam Agung Yosua, anak Yosadak. Ayat 12. Sampaikan kepadanya bahwa aku Tuhan yang Maha Kuasa berkata, orang yang disebut Sang Tunas akan berhasil di tempat ia berada, dan ia akan membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 13. Dialah yang akan membangun rumahku dan menerima kehormatan seperti seorang raja, dan ia akan memerintah atas rakyatnya. Seorang imam akan mendampingi dia, dan mereka akan bekerja sama dengan rukun. Ayat 14. Mahkota itu disimpan di rumahku untuk memperingati Heldai, Tobia, Yeyada, dan Yosia. Ayat 15. Orang-orang akan datang dari tempat yang jauh dan menolong membangun rumahku. Kalau pembangunan itu selesai, mereka akan tahu bahwa aku Tuhan yang Maha Kuasa telah mengutus engkau kepada mereka. Semua itu akan terjadi jika mereka benar-benar mematuhi perintahku, Tuhan Allah mereka. Di sini kita melihat di mana Yosua sebagai imam itu diberikan mahkota. Latar belakangnya ada 3 orang pedagang yang bernama Heldia, Tobia, dan Yeyada. Mereka baru datang dari Babel. Mereka datang membawa perak dan emas sebagai pemberian untuk bait Allah. Tapi Allah mempunyai rencana yang berbeda sehingga dia meminta Sakaria untuk mengambil bagian dari emas dan perak yang dibawa itu dan membuat mahkota untuk Yosua. Nah, maksudnya Yosua sebagai imam besar itu nanti akan diberikan mahkota sebagai lambang bahwa inilah kedaulatan dan kemenangan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ini menjadi unik Bapak Ibu sekalian. Kalau mahkotanya itu diberikan kepada Zerubabel, bagaimana Zerubabel itu keturunan daripada Daud, maka Raja Persia pasti berpikir, waduh, ini akan ada raja baru nih, maka jangan-jangan akan memberontak. Tetapi ketika diberikan kepada Yosua, imam besar, di mana Yosua ini sebetulnya pemimpin agama, maka Raja Persia tidak harus khawatir, gitu ya, karena ini adalah simbol dalam agama. Tetapi Tuhan punya rencana bahwa di balik semuanya itu, ini semua melambangkan kedaulatan dan kemenangan orang-orang setia pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan
bahwa Tuhan ini yang akan adalah yang Mesias yang nanti akan datang kedua kali, dan dia adalah Yesus Kristus. Jadi nubuatan tentang Yosua yang dimahkotai ini melambangkan bahwa mahkota bahwa Tuhan suatu saat akan datang kedua kali sebagai Mesias, sebagai Yesus yang bukan sebagai bayi kecil, tetapi sebagai orang yang raja di atas segala raja, hakim yang akan mengadili kita semua. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dari Sakaria pasal 5 sampai dengan pasal 6, di mana penglihatan ini pertama menjelaskan tentang gulungan terbang, yaitu tentang orang-orang yang suka berdusta dan tidak jujur, Tuhan tidak suka. Kedua, tentang kejahatan yang dilambangkan wanita di dalam gantam yang ditutup itu dalam keranjang. Kemudian kita melihat tentang 4 kereta, di mana 4 kereta ini melambangkan kedaulatan Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia. Dan terakhir kita melihat tentang Yosua yang diberikan mahkota, yang menggambarkan tentang Allah Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Jadi apa yang bisa kita lihat kesimpulan dari semuanya ini? Pertama, kita melihat keadilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia tahu apa yang harus dimiliki atau harus dialami oleh setiap orang. Bagi orang-orang yang tidak jujur, yang curang, maka Tuhan akan menjadi hakim bagi mereka. Sebaiknya bagi orang yang terzalimi, yang teraniaya, Tuhan akan menjadi pembela. Yang kedua, kita melihat kedaulatan Allah. Tuhan sebagai penguasa atas segala hal, itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan memberikan perlindungannya kepada semua orang. Tuhan akan yang berkuasa atas segala hal, sejarah, kehidupan kita, Tuhan yang akan menguasai semuanya itu. Karena itu kita harus tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal berikutnya kita bisa belajar tentang pengabdian dan kesetiaan. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan memberi penghargaan pada yang setia dan taat. Kalau kita setia dan taat seperti Yosua tadi kita lihat pada orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghargaan, akan memberikan hadiah bagi setiap orang yang setia dan taat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat tentang harapan dalam Mesias. Kita harus selalu hidup dengan penuh harapan dan iman kepada Yesus Kristus. Karena bukan saja di sekarang ini kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Tapi suatu saat nanti, pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, kita bisa belajar bahwa kita bisa dengan iman percaya bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja. Ini yang akan membuat pengharapan kita kepada Tuhan tidak goyah. Bapak Ibu sekalian, biarlah renungan kita, pembahasan kita pada malam hari ini boleh membuat kita semakin yakin, semakin percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Dia tidak pernah membiarkan ketidakadilan terjadi. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami hal atau perlakuan dari orang yang curang, yang membuat Bapak Ibu sekalian merasa tidak nyaman, yakinlah Tuhan yang adil akan membela kita. Dialah hakim yang akan membela kita. Kalau kita saat ini sedang bergumul dalam segala sesuatu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itulah adalah Allah yang berdaulat. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Apa menjadi masalah kita? Masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, apapun. Tuhan yang berdaulat itu bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Asal kita harus setia. Kita harus taat kepadanya. Karena bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhanlah, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita semua. Biarlah ini semua boleh menguatkan kita, karena pengharapan kita kepada Tuhan
itu tidak akan hilang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suatu saat nanti kelak akan datang kedua kali menyelamatkan kita dan seisi dunia ini. Dia adalah Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa kalau malam hari ini kembali kami dapat bersama-sama berkumpul. Mau belajar, kami tadi telah belajar mengenai penglihatan daripada Sakaria akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau Allah yang adil, yang tidak membiarkan ketidakbenaran, kecurangan itu berlaku dalam kehidupan ini. Dan kami juga bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami semua. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk dapat setia, kami mau belajar untuk dapat dengar-dengaran, agar iman percaya kami senantiasa boleh diteguhkan kepada Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Dan pada akhirnya nanti kami boleh melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang akan datang kedua kali untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.